Kembali lagi di channel Petualangan Catur Blitz, channel yang membahas catur kurang dari 10 menit. Dan di video kali ini, kita akan melihat bagaimana kekuatan taktikal dari Magnus Carlsen ketika masih berusia bocil. Game ini terjadi pada tahun 2001 di mana Magnus Carlsen masih berusia 11 tahun. Lawannya adalah Glenn Gasland yang memulai permainan dengan D4. Respon Magnus adalah kuda F6, kemudian C4, E6, kuda C3, lalu Magnus Carlsen memainkan Nimzo Indian Defense. Sebuah pembukaan yang sangat bagus untuk hitam menghadapi pion C4. Glenn Gasland memilih varian klasik Menteri C2. Setelah itu, hitam langsung rokade untuk mengamankan raja. Gasland kemudian mengusir gajah. Tentu saja, jika gajah mundur maka itu adalah suatu kemunduran posisional. Langkah yang benar dan juga dimainkan oleh Magnus adalah menukar gajah dengan kuda. Putih mengambil gajah dengan menteri. Pilihan yang paling tepat. Tujuan varian klasik menempatkan menteri di petak C2 adalah agar setelah terjadi pertukaran gajah dengan kuda, pion B tidak perlu makan gajah. Dengan demikian, pada varian klasik, putih mempertahankan struktur pionnya. Di posisi ini, Magnus mendorong B6, mempersiapkan gajah fianchetto atau gajah A6. Gajah kemudian mempining kuda, lalu gajah fianchetto. Selanjutnya, F3. Gasland mempersiapkan dorongan pion E4 lalu E5. Oleh karena itu, Magnus langsung menghentikannya dengan D5. Jika pion makan pion, maka pion juga akan makan pion. Gasland menunda rencana itu dan dia mendorong E3, mempersiapkan gajah petak terang untuk berkembang. Setelah kuda menteri keluar, gajah D3, lalu pion mengusir gajah. Gajah mundur ke petak H4, kemudian menteri E8, memberikan shadowing pada raja putih. Langkah ini sekaligus membuat pion C menjadi tidak terjaga. Glenn Gasland rupanya tertarik untuk menyerang pion itu dan menarik mundur gajahnya ke petak G3. Sebuah langkah yang sungguh sia-sia karena langkah ini menyebabkan putih kehilangan kesempatan untuk mengimbangkan kuda. Merespon ancaman ini, Magnus menempatkan bentengnya di petak C8. Sebuah langkah yang tidak tepat menurut engine karena putih punya balasan C5, ancaman forking di langkah selanjutnya. Olehnya itu, pion makan pion, pion makan pion. Magnus punya pion lemah. Selain itu, ancaman forking masih belum hilang. Di posisi ini, Magnus kembali memainkan langkah yang tidak tepat. Sebuah langkah spekulasi D4, mengorbankan sebuah pion. Magnus mengharapkan lawannya membuat kesalahan. Langkah terbaik bagi putih di posisi ini adalah memukul pion dengan pion. Akan tetapi, hal itu tidak terjadi. Putih memakan dengan menteri, sesuai dengan harapan Magnus. Selanjutnya, pion mengusir menteri. Setelah menteri mundur, pion kembali maju mengancam gajah. Jika di posisi ini pion makan pion, maka gajah makan pion. Tantangan pertukaran gajah sekaligus menyerang pion G. Setelah kuda ke petak F3, kuda menyerang menteri. Menteri D4, gajah makan gajah, menteri makan gajah. Selanjutnya, kuda makan pion. Putih tidak bisa rokade. Setelah raja menghindari shadowing, kuda G4, skak. Ini juga membuat pion C terancam. Hitam begitu unggul dalam posisi ini, putih akan tertekan. Di posisi ini, Glenn Gasland tidak memukul pion ataupun menyelamatkan gajahnya. Dia memilih untuk memainkan counter attack dengan pion C6. Selanjutnya, pion makan gajah dan ancaman terbuka pada pion E. Gasland mengetahui bahwa gajah dan kuda tidak akan lari, oleh karena itu terlebih dahulu dia menarik mundur gajahnya untuk menjaga petak pertahanan. Sebuah langkah yang tidak tepat. Namun di posisi ini, Magnus Carlsen juga merespon dengan langkah yang tidak tepat.
yaitu kuda D5. Gaslan membalas dengan pion makan kuda menyerang menteri. Setelah menteri makan pion, menteri makan pion. Kedua menteri saling mengintip satu sama lain. Magnus Carlsen di posisi ini membawa menterinya ke petak E6, lalu Glenn Gaslan rokade untuk mengamankan raja. Selanjutnya, Magnus mulai menyerang dengan pion C. Di posisi ini, Glenn Gaslan membuat kesalahan karena menempatkan menterinya di petak C4. Menteri ini kini berada dalam shadowing dari menteri hitam. Di posisi ini, Magnus kembali memainkan langkah yang tidak tepat, benteng F ke petak D8. Analisa engine menunjukkan bahwa posisi ini adalah posisi yang seimbang. Namun, beruntungnya bagi Magnus, putih membuat blunder yang sangat fatal di posisi ini. Kemudian, Magnus memainkan langkah yang sangat brilian, kuda ke petak E3. Jika gajah makan kuda, maka menteri akan jatuh. Setelah raja menyingkir ke petak B1, benteng makan benteng. Dan jika pun gajah menutup, benteng makan gajah, skakmat. Atau jika di posisi ini, menteri makan menteri, maka benteng makan benteng, skakmat pun akan terjadi. Oleh karena itu, pada game sesungguhnya, Glenn Gaslan menukar benteng, skak, dibalas benteng makan benteng. Magnus punya ancaman skakmat. Jika menteri makan menteri, maka skakmat seperti yang telah kita lihat akan terjadi. Dan jika gajah makan kuda, maka skakmat seperti yang telah kita lihat sebelumnya akan pula terjadi. Oleh karena itu, di posisi ini, Gaslan menarik mundur menterinya ke petak E2 untuk menjaga pertahanan. Selanjutnya, Magnus menempatkan menterinya di petak C4, sebuah langkah brilian yang membuat Gaslan langsung menyerah. Jika menteri makan menteri, maka benteng D1, skakmat terjadi. Dan jika raja menyingkir ke petak B1, maka benteng D1 skak. Setelah menteri makan benteng, kuda makan menteri. Hitam unggul kualitas. Posisi ini adalah skakmat dalam 9 langkah.